Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsono dari kelas 2A Ekonomi. Saya akan mempresentasikan tentang hukum permintaan dan penawaran. Teori permintaan. 1. Teori permintaan. 2. Hukum permintaan. 3. Fungsi permintaan. Dan 4. Kurva permintaan. Teori permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga dan tingkatan pendapat dalam periode tertentu. Dalam makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Dengan asumsi faktor lain konstan atau ceteris paribus, permintaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain atau merupakan barang substitusi atau barang komplementer. 3. Pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 6. Ramalan keadaan di masa mendatang. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Ceteris paribus, hubungan permintaan pasar. Ini dapat mencakup hubungan dalam lingkup yang kecil seperti di desa, kota, dan lebih. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu, dan dalam kondisi tertentu hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu berbanding lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Artinya, apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran juga akan menurun. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Adapun faktor yang menentukan: 1. Harga barang yang ditawarkan. 2. Harga barang lain. 3. Harga faktor produksi atau bahan produksi. 4. Kebijakan pemerintah. 5. Jumlah penjual yang ada. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah merupakan garis yang menghubungkan berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai variasi harga. Dapat juga didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara nilai harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu, yaitu masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan atau secara matematis ditulis. Marginal cost atau biaya marginal.
Marginal cost merupakan penurunan atau peningkatan dari total biaya suatu perusahaan. Biasanya hal semacam ini terjadi karena adanya penambahan ataupun pengurangan satu unit produk tambahan. Misalnya marginal cost ini bisa mengalami penurunan jika volume produksi meningkat. Total cost atau biaya total. Total cost adalah biaya total yang dikeluarkan sebuah bisnis dalam satu periode produksi. Periode produksi adalah serangkaian proses mulai dari membeli bahan baku, mengolah hingga mendistribusikan barang ke konsumen. Saya ingin bertanya, Mas Persono, sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi suatu permintaan. Sekian. Saya Mas Darsono. Pertanyaannya, bagaimana bunyi hukum yang berlaku pada penawaran? Oke, siap. Terima kasih. Jawab pertanyaan dari Mas Rizky. Sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi suatu permintaan. 1. Harga. 2. Biaya produksi. 3. Tingkat teknologi. 4. Jumlah produsen. 5. Kebijakan pemerintah. 6. Faktor alam. 7. Prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Bagaimana Mas Rizky? Cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Gina. Bagaimana bunyi hukum yang berlaku pada penawaran? Bunyi hukum penawaran adalah jika harga naik, penawaran meningkat. Sehingga jika harga turun, penawaran juga akan turun. Bagaimana Mbak Gina? Oke, baik, cukup jelas.